visi kebangsaan yang berideologi Pancasila itu nyata. Kita bisa saling menghargai, menghormati keberbedaan kita. Sejak berdirinya negara ini berdiri justru karena perbedaan kita. Dan kita bisa saling menghormati. Bukan hanya pada aspek etniknya, keberbedaan etnik, pada aspek religiusitas, agamanya berbeda. Ketika didirikan itu kan Islamnya ada, Katoliknya ada, Kristennya ada, sekulernya ada. Oke, welcome to Total Politik. Ya. Wah, hari ini spesial. Ya, bersama idola kita. Idola kita yang saya sejak masih sangat belia itu memilih menghabiskan malam minggu itu dengan membeli tiket nonton teater di Geraha Bakti Budaya, Ri. Ya. Waktu itu sendiri karena pasti anak umur kuliah baru itu nggak ada yang mau nemenin aku. Nonton Laskar Dagelan. Oh, Indonesia kita pertama. Iya. Di situ waktu itu isunya tentang Jogja Istimewa. Iya. Pak Masih ada kulinernya waktu itu ya. Iya, Kuliner Jogja tak bawa ke sana. Iya. Sebelum tim jadi bagus tapi kayaknya kok Rosone. Ya, nanti kita tanya Mas Ted juga. Ya, Sudah ada siapa kita? Pak D apa pakai? Mending Pak D aja. Ya, Pak D. Biar lebih otoritatif. Ya, kalau mau dibilang Profesor Honoris Causa atau Kiai Haji Honoris Causa kan belum. Pak D Butet Kartanegara. Pak D. Ini Ari, ini Budi Pak D. Ya. Mohon izin Pak D ya. Supaya- Kalau dia kan yang bayar. Ya. Kalau saya sentilan-sentilun aja yang gratisan ini. Iya. Aku agak serius sebagai anak muda waktu itu yang katrok gitu Pak D. Ternyata menyenangkan juga itu pertama kali lagu-lagu apa Kill the DJ itu Pak D. Ya. Jogja Istimewa, Bahasa Jawa. ya Raminggir Tabrak, gitu di situ Waktu tuh. itu Rami Gertabra nggak ada, dibikin. belum. Baru Jogja Istimewa itu. Iya betul. Salah pula lo kan. Aku nih leta-lete, ada gitu-gitu lah pokoknya. Iya Pak D ya. Ya, Jogja jadi ikon budaya pop waktu itu ya jadinya ya. Iya. Yang waktu dulu kan orang budaya pop kita tuh blok M-an gitu loh kan. Iya. Iya kan? Iya nggak Dep? Iya betul. Melawai bergeser. Tapi waktu itu kan isunya kan Pak Ted Laskar apa Indonesia kita yang pertama sampai sekarang udah sekian lama dan waktu itu isunya ini Ri soal keistimewaan Jogja. Sebenarnya keraton Jogja itu tidak miring. Tapi memang ada orang yang merekayasa agar keraton Jogja itu kelihatan timpang dan miring. Itu yang terjadi. Jangan tepuk tangan. Itu saking sukanya kok ya. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran? Kalau begitu, saya Wawas, Anda adalah orang yang brilian dalam hal ini. Saya pengen tahu dari mulut Anda, lalu siapa orang di balik aktor intelektual ini? Sebagai putra daerah di Yogyakarta, Ya. kita harus berani mengkatakan benar yang benar sesungguhnya. Apa yang harus kita takuti? Bapak berani nyebutkan? Equality before the law. Wow. Jadi bagaimanapun juga orang itu sama di depan hukum. Anda berani sebut nama? Berani? Berani tunjuk nama? Saya berani tunjuk nama kalau orang Jogja. Mengapa dia hanya kasak kusuk? Ini Marwota akan tunjuk. Tapi siapa yang menjaga keselamatan saya? Wah. Katanya berani itu harus semuanya rintangan apapun terjadi. Oke. Saya sebagai lembaga pelindung daripada saksi. Siapa akan Pak? Yang melindungi. membuat keraton itu miring? Oke. Sebutkan. Kalau memang kamu mendesak, saya harus mengatakan siapa yang mulai menggoyahkan suasana Yogyakarta. Akan saya tunjukkan aktor intelektualnya. Saya sebut namanya. Siapa yang biar? Yang membuat miring siapa? Ya tukang dekor dong, dia kan ya. Uteknya encer. Apa? Metunggan kuping. Jadi isu politiknya kental sekali waktu itu. Ya. Dan hasilnya akhirnya isunya apa namanya keinginan untuk merevisi keistimewaan itu kemudian mundur. Mungkin dukungan para seniman dan budayawan ini yang jadi salah satu faktor juga. Sekarang masih relevan nggak isu itu kan? Sekarang justru pada aspek penataan kawan-kawan di Jogja harus
menyesuaikan dengan hasil perjuangan itu, karena undang-undang keistimewaan sudah ada, di mana dia mengatur soal tata ruang, artinya tanah-tanah di Jogja, lalu juga mengatur dana-dana kegiatan kebudayaan. Jadi ini masih saling beradaptasi lah. Birokratnya juga beradaptasi dengan mekanisme dari undang-undang keistimewaan, dan rakyatnya juga beradaptasi karena sering terkaget-kaget. Hari ini sedang pada cemas soal tanah misalnya, karena misalnya sumber tanah di Jogja itu ada yang sumbernya dari tanah kolonial, pemerintah kolonial waktu itu, dan ada yang memang milik Kasultanan, milik keraton. Sultan Ground itu yang kita sebut itu, bukan? Iya, ada Sultan Ground, ada yang memang apa istilahnya aku nggak ngerti dalam bahasa Belanda itu. Jadi sumbernya HGB yang sekarang dimiliki kawan-kawan di Jogja ini sedang dilacak. Kalau memang nanti itu statusnya milik, sumbernya dari keraton, itu ada mekanismenya, sedang diatur lah oleh undang-undang keistimewaan itu. Detailnya aku nggak tahu, cuma aku mendengar keluhan-keluhan, Aspirasi. ya mendengar aja, bukan rumang sana sopo aspirasi, nguping aja. Detail nggak tahu jadi teater, bos. Tapi waktu itu gini ya, kayaknya ya Ri, waktu itu kan Pak SBY non sewu, pemerintah itu kan ingin, ayo dong kita lebih fair kan, kemerdekaan udah lebih dari 50 tahun, Indonesia emas, harusnya kita coba duduk lagi membicarakan soal keistimewaan. Apa iya kita butuh raja sekarang? Apa iya raja memang harus jadi kepala daerah juga? Ya, masa gitu. Nah, waktu itu kenapa seniman-seniman yang direpresentasikan oleh Mas Ted dan kawan-kawan itu begitu menolak ide untuk mencoba membicarakan lagi nih persoalan demokrasi di Jogja ini? Oh, Pak kalau Ted, waktu itu apa yang mendasari, dan apakah kondisinya, keresahan dan penolakannya menurut Pak Ted sekarang ini masih sama semangatnya? sama, semangatnya adalah menghargai sejarah. Peran Hamengkubuwono ke-9 dan Paku Alam waktu itu, andaikan kedua beliau ini tidak menyatakan mengintegrasikan diri ke NKRI, Indonesia ini bolong. Ini kan waktu itu Jogja itu sudah negara tersendiri, negara yang berdaulat. Duit pun lebih banyak dari Republik ya? Loh, NKRI itu hutangnya banyak sama HB9, sama keraton itu. Pada periode awal pemerintahan, ketika pemerintahan hijrah ke Jogja, negara Indonesia itu nggak punya uang untuk menggaji aparat ASN-nya itu. Itu Sultan mengeluarkan emas-emasnya, kekayaannya diberikan. Itu kalau dihitung, emangnya pernah NKRI sekarang ini membayar hutang itu? Belum. Kalau itu dihitung plus bunganya, lalu dikurs dengan standar harga emas, berapa nilainya? Triliunan itu. Tapi tidak pernah ada yang menagih. Itu sejarah. Pada aspek ekonomi itu memberikan bantuan itu. Pada aspek komitmen, kami negara yang punya otoritas penuh mengintegrasikan. Banyak itu kerajaan-kerajaan yang punya otonomi tidak melakukan sikap seperti HB9. HB9 ini ya? Itu, jadi ketika itu mau dikecilkan, dinafikan, ketika undang-undang keistimewaan mau ditinjau ulang dengan naga-naganya seperti meremehkan faktor historis itu. Ya rakyatnya marah, para pecinta Hamengkubuwono ke-9 itu kan pepunden, itu idola, itu fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Wah, punya negara kok diserahkan gitu saja, gila enggak? Nggak masuk akal itu tadi ya. Tapi ya itu dilakukan oleh HB9. Itu luar biasa. Itu tidak unlimited, tidak terukur, tidak terukur. Dedikasi Hamengkubuwono ke-9 kepada Indonesia ini tidak terukur. Tapi elemen di Jogja itu ada juga nggak Pak Ted yang
mendukung sebenarnya ide demokratisasi lah ibaratnya quote unquote itu. Kalau para politisi itu biasa, biasa lah ya, pro kontra itu ya hal yang biasa, nggak apa-apa. Yang sampai sekarang pun yang tidak suka dengan undang-undang keistimewaan ya ada, tentu saja. Artinya orang-orang yang mungkin dengan undang-undang keistimewaan itu terganggu zona nyamannya, biasa. Nah, terus gimana kita mendefinisikan hari ini dengan semua daerah demokrasinya makin bertumbuh gitu, check and balances antara DPR dan pemerintah daerah berjalan sebagai sebuah hubungan yang mengedepankan good governance gitu, Pak De. Dan jangan lupa pilkada-pilkada itu melahirkan orang seperti Pak Jokowi, menurut saya, Pak. Ya. Nah, itu gimana kita memahaminya, makna otonomi daerah dan demokratisasi sebagai the only game in town di konteks Jogja ini hari ini gitu, Pak. Saya itu percaya kayak undang-undang itu bukan kitab suci yang tidak boleh ditinjau ulang. Kita punya Mahkamah Konstitusi, ya. Artinya apa? Semua ini kan harus diuji. Oke, undang-undang keistimewaan mengatakan seperti itu, lakukan saja. Pada saatnya, ketika mekanisme yang diatur oleh undang-undang keistimewaan itu terbukti gagal, terbukti tidak lagi sesuai dengan dinamika zaman. Ya ayo, rame-rame kita ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review, karena sudah tidak cocok lagi. Anggaplah misalnya syarat gubernur itu harus keturunan dari Hamengkubuwono, ya toh. Padahal siapa yang bisa menjamin bahwa kualitas keturunan itu standar? Sama, ya. Sama, nggak ada kan? Meskipun bibitnya bagus, bibit Hamengkubuwono kan. Ya apapun lah, semua orang pada dasarnya bibitnya bagus kan. Itu. Ya nanti kita lihat, kita uji. Ataukah nanti ini hanya menjadi semacam pemimpin simbolik, lalu akan ada tercipta nanti administratif, eksekutor lah, eksekutif ya. Patih ya. Aku nggak ngerti mekanismenya. Semua kemungkinan itu bisa terjadi karena kita sudah mempunyai perangkat yang memungkinkan adanya judicial review. Undang-undang aja bisa kan bisa diubah konstitusi itu. Ya sudah, kalau saya santai baik, tidak ada masalah. Tapi semua harus diuji, harus melewati. Tidak ada salahnya kalau itu diuji kembali. Iya dong, gitu. Sampai terbukti keliru. Iya. Loh kalau belum terbukti keliru kan asumsi namanya. Dan sekarang belum terbukti keliru. Nyatanya masih aman, masih aman. Kalau misalnya kita nanti mendadak misalnya nih ya ekstrem misalnya punya anak Hamengkubuwono yang kelakuannya kayak anak Ditjen Pajak kemarin itu misalnya, itu kan asu, itu kan harus ditinjau ulang dong. Tapi kan belum, enggak. Pemadat gitu ya misalnya gitu. Jual sabu-sabu gitu kan nggak mungkin ya. Kalau terjadi kayak gitu kan kacau balau. Ya nanti judicial review. Kalau sejauh ini sehat-sehat aja ya Pak De ya. Ya kita berharap begitulah. Iya. Kita tunggu aja sejarah yang akan menjawab nanti. Semua terfilter oleh waktu. Oh, konstruksi demokrasinya di situ ya nanti ya. Selama dalam rule of the game-nya masih dianggap relevan ya kenapa dipermasalahkan gitu ya. Kenapa harus diubah secara ekstrem? Nggak usah lah, dicoba. Semua diubah. Ada yang bilang juga dulu, ya selama Pak Harto masih relevan, masih oke, ya nggak apa-apa lah Orde Baru gitu. Sampai akhirnya dirasa sudah tidak kompatibel lagi gitu. Kayak gitu nggak Pak? Kan The spiritnya apa ininya, fatsunnya kayak gitu nggak Pak? ya asalkan tidak menyalahi konstitusi. Kalau zaman Pak Harto itu kan misalnya kita mengkritik, siapa yang bersikap kritis termasuk misalnya produk-produk jurnalistik, kan disemprit, korannya dibredel. Berarti kan itu bahasa kekuasaan, tidak ada praktek-praktek demokrasi. Hari ini kan nggak bisa seperti itu lagi. Misalnya ini sementara kalangan menginginkan Pak Jokowi 3 periode. Ya kan? Meskipun dianggap
sangat relevan masih. Oh iya. Pak Ted ya. Ya tapi kan kita konstitusi mengaturnya 2 periode. Ya sudah, bersetialah pada 2 komitmen dari konstitusi itu aja. Kalau saya loh ya. Kalau para politisi sedang cari akal, cari cara, manuver, ya boleh. Wong cuma keinginan. Tapi kan faktanya kemarin pengadilan negeri membatalkan rencana pemilu. Itu kan juga orang membaca itu sebagai semacam siasat politik gitu kan. Ya kita lihat aja cuma wacana gitu kok. Memang udah vonis, tapi kan ternyata vonis yang salah kamar. Dan bahkan pemerintah pun hari ini sudah mengatakan itu nggak mungkin. Kemarin sudah terkonfirmasi Pak Tito, Menteri Dalam Negeri mengatakan sudah firm pemilu tetap dilaksanakan. Berarti tetap 2 periode presidennya. Ya berharapnya mudah-mudahan seperti itu. Yang dikhawatirkan orang kan ini masih ada gerakan dan ini approval rating juga masih sangat tinggi segala macam itu. Mas Ted khawatir nggak seperti yang dikhawatirkan oleh banyak kelompok pro demokrasi, para jurnalis, oposisi gitu. Saya Pak itu Ted. kategorinya Merasakan rasa yang sama nggak kekhawatirannya Pak Ted? gini, yang diperjuangkan oleh angkatan-angkatan saya 98 itu adalah judicial review undang-undangan waktu itu, undang-undang dasar, termasuk memilih presiden maksimal 2 periode. Iya. Itu hasil perjuangan kita. Iya. Masa saya akan membiarkan kalau sampai kemudian ada yang melakukan pelanggaran pada konstitusi. Iya. Kayaknya kawan-kawan angkatan tahun 90-an ini pasti akan bergerak semua dong. Harusnya. Ya mestinya begitu. Tapi kan ada juga yang mengatakan begini, Pak Ted, bahwa kita nggak bisa ngelihat Indonesia dengan kacamata 98 lagi. Karena 98 ke hari ini tuh sudah sekitar 25 tahun gitu, udah 1 generasi nih, gitu. Apa iya masih relevan kacamata reformasi aktivisme ini untuk digunakan untuk melihat tantangan global hari ini? Kita lihat di Rusia udah mulai gelombang otokrasi, di China juga kayak begitu, dan di banyak negara ya Hungaria dan macam-macam gelombang otokrasi dan populisme itu menguat gitu. Kalau cara berpikirnya begitu, kamu bilang tadi 25 tahun kan? Ya. Undang-undang hasil Reformasi. ya. Kalau dari ukuran kemerdekaan 75 tahun, berarti udah nggak cocok lagi dong. Kalau berpikir dengan logika itu, berarti kita cancel semua itu, kita tinjau ulang lagi Undang-Undang 45. Gimana tuh? Kalau kita ngikutin Relevansi tadi. emosi dan cara berpikir yang berdasarkan tolak ukur waktu. Namanya aja undang-undang dasar, itu hal yang paling elementer. Undang-undang dasar, elementer, fondasi. Yang sudah firm, ya sudah. Itu kan bagian-bagian kecil saja yang ditinjau ulang ketika terbukti itu disalahgunakan, yang bagian-bagian kecil itu. Itu kemarin zaman Pak Harto kan yang kita tinjau ulang pada aspek rentang jabatan yang berulang-ulang, seperti unlimited, seperti menjadi presiden seumur hidup asalkan dipilih oleh MPR. Sejak itu kan berubah-ubah cara memilihnya pun. Awalnya memilih partai, lalu sekarang memilih orangnya. Proporsional terbuka, tertutup. Terus yang ditinjau ulang kan pada aspek politik. Tapi itunya yang tataran teknisnya teknis. Spirit dan payungnya. Enggak, yang mendasar, pondasinya enggak dirubah. Ibarat rumah. Kalau kita menjebol ulang pondasi, rumah itu rontok. Enggak mungkin. Yang kita betulin, talangnya ini bocor airnya. Itu kita sumbat, kita bagaimanakan. Oh, kayunya itu salah pasang ternyata. Maka konstruksinya dibetulin, gitu-gitu aja. Kalau kita jalan-jalan ke kota tua gitu, Pak Den, kita lihat wah bagus nih bangunan-bangunan Belanda ini. Jangan-jangan kalau kita masih diurus Belanda lebih baik ya. Kayak gitu juga. Ya mungkin.
Iya. Tapi nyambung Ari tadi Pak Ted. Kita lihat misalnya Turki gitu Pak Ted. Dari yang sekuler, ya kan, negara sangat sekuler, kemudian berubah jadi zamannya Erdogan. Kok bisa gitu setelah 2 periode dia mau jadi berkuasa lagi, dia ubah konstitusi, dia manipulasi. Rusia juga gitu, Cina juga demikian. Apa yang bikin kita ini masih bertahan dan punya daya tahan yang cukup baik untuk tidak seperti Turki, Cina, Rusia gitu. Ya, kan Soviet aja negara superpower bubar kan. Daya tahan kita tuh apa Pak Ted? Menurut Pak Ted untuk tidak terjerumus lagi dalam kesalahan dan kecintaan kultus pada orang yang membuat akhirnya ya udahlah kita Karena sepakat kita manipulasi. punya ideologi Pancasila. Kita punya dasar itu. Ideologi itu pengikat, perekat keberagaman kita. Dan itu sudah terbukti oleh sejarah di negeri ini. Visi kebangsaan yang berideologi Pancasila itu nyata. Kita bisa saling menghargai, menghormati keberbedaan kita. Sejak berdirinya negara ini. Negara ini berdiri justru karena perbedaan kita. Dan kita bisa saling menghormati. Bukan hanya pada aspek etniknya, keberbedaan etnik. Pada aspek religiositas, Ya. agamanya berbeda. Ketika didirikan itu kan Islamnya ada, Iya. Katoliknya ada, Kristennya ada, sekulernya ada, Iya betul. Islamnya pun banyak jenisnya kan. macam-macam Iya, lapisnya. ada yang Dan hari ini kita bisa aman-aman saja. Belakangan saja terganggu oleh yang namanya disebut politik identitas itu. Tapi kita lihat ya, misalnya nih, ketika kita di Indonesia bisa santai-santai dalam keberbedaan, kita ngelihat Amerika yang dianggap biangnya demokrasi, ya. ya. Di sana, apakah bisa merekatkan keberbedaan dengan sesantai dan sesantun Indonesia? Ketika mereka mempraktekkan politik identitas, terjadi keterbelahan, rasialismenya. Anda melihat sendiri kan waktu Trump itu, Black Lives Matter bahkan tuh ya, gerakan itu. ngelihat warna kulit berbeda diludahin. Iya, iya. Wajahnya ini wajah Mongol, nggak ada melakukan apa-apa loh ini. Iya, benar. Digebukin. Imigran ini udah jadi second class citizen ya Pak De ya waktu itu. Itu Iya. karena Amerika nggak punya ideologi seperti Pancasila. Yang menyemangati keberangkatannya menurut saya berbeda. Jadi saya itu kadang-kadang kalau merenung bersyukur. Untung loh kita punya ideologi ini. Loh kami di antara kawan-kawan seniman ini agamanya beda. Iya. Itu kalau saling bercanda, olok-olokan itu pada hal-hal sensitif itu. Pada aspek kesukuannya. Iya. Kawanku yang Minang, yang Papua, yang Jawa, yang Tegal. Itu kalau saling ngeledek, itu kalau orang luar denger itu, atau diposting ke YouTube, udah dilaporkan polisi Iya, itu. iya. Kena ITE itu Pak De. Iya. Apalagi soal Batak Madura ini kan Pak De ya. Wah, itu udah kulaan itu ya. Ya kita harus percaya bahwa orang Indonesia itu pada dasarnya orang yang terbuka dan bisa saling berdialog, saling menghormati, dan faktual kita aman. 75 tahun ya usia kemerdekaan. Tapi Pak De tadi bilang belakangan ini ada problem. Kemarin kan politik identitas ini kenapa paling, aku pernah nonton wawancara Pak Ted juga podcastnya, yang paling asu ini masalah kita nih politik identitas di situ. Dan beliau Yang juga baru-baru ini juga sempat viral kan. Apa tuh? Soal lukisan beliau sama Pak Mahfud. Oh ya, Gus Dur Dur. dengan Nah, itu Gus tuh. Dur dengan ini ya, lukisan itu. Pak Idam coba diarahkan situ Pak Idam. Nah, Ada Pak Idam di sini. ada Pak Idam di mana-mana Pak Idam ada di sini. Pak Ted gimana Pak Ted ini? Ngomong yang mana dulu nih? Iya. Ya, Gimana? itu polarisasi yang objeknya lukisan Pak Ted ternyata. Iya, itu paling terkini lah, Iya. current issue nih. Udah menyentuh langsung ke diri Pak Ted kan, bukan jauh lagi gitu. Saya kan tidak pernah mempublikasikan lukisan ini. Lukisan ini adanya di rumah saya. Iya. Ruang Yang privat. mempublikasikan kan kawan-kawan yang datang ke sini. Orang-orang foto. Foto. Ya, toh. Dan
bagi saya juga tidak ada kesalahan dengan lukisan ini. Wong saya ketika mau mengeksekusi ide ini, saya juga izin dengan keluarga Gus Dur. Iya. Dan mereka senang-senang saja, malah bersyukur Iya. ada kawan pelukis yang mengekspresikan seperti ini. Ini kan lukisannya Sigit Santosa. Iya. Saya yang memberi ide gitu. Karena saya cuma ingin menggambarkan tentang toleransi. Gus Dur ini kan tokoh negarawan yang sangat menjunjung toleransi. Dan saya ingin menyimbolkan Gus Dur itu dengan saya bayangkan dalam imajinasi saya itu Gus Dur adalah orang suci yang punya hotline langsung ke surga. Itu kan kalau orang Kristen itu seperti Kristus. Iya. Punya hotline langsung. Hotline. Kita ini perantaranya banyak nih calonnya nih. Banyak Pak. calon. Apalagi Barbara ini kan. Udah nyampe pun sampai teras biasanya Pak De. Itu pun bisa didugang, diusir. Gus Dur enggak. Gusur hotline langsung. Maka saya memposisikan Gus Dur dalam posisi Kristus Raja. Itu posisi Kristus Raja yang langsung ke surga. Ada 3 tokoh. Selain Gus Dur itu ada Bung Karno. depan. Nanti kita insert ya. Nanti yang depan habis 9. Oh. Itu yang Tunggu. Kenapa 3 tokoh ini dijadikan punya ini tiga-tiganya punya hotline langsung ke dalam imajinasi saya. Iya kan subjektif ya kan Anda jangan hakimi Iya. subjektivitas Pak Ted nih ya. Orang lain boleh punya imajinasi yang lain. Nambahin 5 lagi nggak ada Sakarepmu. apa-apa. Sakarepmu. Iya. Oh ini saya. Makanya tetap saya pasang di rumah saya sebagai koleksi saya. Pribadi. Terus kalau orang mau berfoto ya saya izinkan, besok saya larang. Iya. Pak Mahfud ketika suatu hari datang ke sini makan malam bersama kami gitu, foto di lukisan Gus Dur ini lalu diupload di Twitter. Kawan-kawan HMI ngamuk-ngamuk. Wah, lalu pelintirannya Dinda ini ya. karena tahu kalau itu koleksi saya, oh Butet menghina Islam. Loh, saya di stigma begitu. Yang Kristen pun protes. Ya ada Kristen-Kristen cerewet gitu. Terus saya bilang Pak Mahfud, ini karena yang mengupload Pak Mahfud. Ya sudah Pak Mahfud yang, apalagi Pak Mahfud tokoh HMI. Pak Mahfud lah yang menjelaskan kepada kawan-kawan HMI yang lain. Mosok saya, karena ini kan pelintirannya sudah nggak bermutu, mosok saya dituduh menghina Islam. Orang keluarganya Gus Dur saja tidak ada masalah. Pak Mahfud yang temannya Gus Dur, tokoh NU, orang Madura, Islamnya nggak diragukan lagi aja. Gus Mus masalah nggak Pak Ted? Gus Mus ada fotonya bersama beli foto Di-upload ini. pula kan? Nggak tahu di-upload atau Kayaknya tidak. di-upload di Mbak Inas kalau nggak salah. Ya mungkin. Ya. Itu nggak masalah tuh Pak Ted. Ya, apa yang menggerakkan insting publik ini untuk langsung makan itu, dan itu kan ya nggak berdasar ya seperti yang Pak Ted bilang tadi bahwa ini keluarga Gus Dur nggak marah, orang Islam. Mbak Yeni tuh lihat lukisan ini, bagus banget ya waktu itu kita tunjukin. Ini salah satu yang kita pajang di kantor juga. Iya, sewu izin Pak Ted. Untuk koleksi pribadi. Iya. Ya, apa Pak Ted. Kan keindahan itu harus dinikmati ya, Pak. Iya. Lu kalau itu membawa kemanfaatan ekonomi Oh, pun, iya. Gus Dur kan tetap membawa berkah untuk kamu. Betul, iya. Kadang-kadang kemewahan tuh nggak boleh dinikmati sendiri. Pak. Iya. Karena kita nggak berani kan bikin ide imajinatif yang begitu. Karena kan gini Pak Ted, nuwun sewu Pak Ted. Pasca Ahok dihukum penjara. Ya. Ini agak Nggak ada skripnya ini. ITE merajalela. Orang cenderung kulitnya makin tipis, hari-hari ini makin tipis gitu ya. Orang jadi takut berekspresi untuk hal-hal yang bahkan imajinatif seperti apa yang Pak Ted dan Pak Sigit lakukan ini. Ada orang yang mengatakan gini Pak Ter, kalau zaman Orde Baru dulu kita nggak suka penguasa, tentara yang datang langsung. Kalau ini massa yang menghakimi gitu, ada istilah cancel culture dan lain-lain gitu. Iya, dibongkar kita aib kita kan semua dosa agak banyak juga Pak Ted. Iya kan? Ya, teras pun ditendang kita dari gereja tadi. Gimana Pak Ted? Kalau dulu zaman Orde Baru itu semua teridentifikasi ya. Ancaman kita itu ancaman vertikal.
yang dari atas nih, Ya. penguasa, jelas itu terdeteksi, ya. Oh ini elemen militer, oh ini elemen kepolisian, ini elemen birokrasi, ini elemen politik. Ancaman vertikal. Hari ini tuh ancaman tuh horizontal. Yang kau bilang tadi itu, yang kulitnya tipis itu. Ya. Kita nggak pernah tahu. Orang itu, aku tidak suka dengan Butet. Itu diteropong terus, dicari-cari titik lemahnya sampai ada sesuatu yang bisa diledakkan. Karena ini mengancam Keharmonisan, bukan? mengancam kami, Identitas kami ya. diganggu gitu. komunitas kami terganggu. Kekamiannya ini ya. Seperti kasusnya Ade Armando digebukin. Loh, cuma nonton demo. Ade Armando nonton demo karena dia sependapat dengan demo itu Ya. untuk tidak mau ada pemilu 3 periode. Tapi karena Ade Armando itu sudah teropong sebagai musuh yang harus dihabisi. Coba, seperti yang kau bilang tadi itu, ancaman horizontal yang kita tidak pernah tahu siapa mereka. Iya betul. Saya pun kira-kira juga dalam posisi seperti itu. Tinggal ditunggu kapan tergelincirnya cangkem saya ini. Makanya saya sangat hati-hati kalau bicara, mencari kata yang tepat, supaya tidak menjadi sasaran tembak. Dan saya juga tidak dahaga untuk ditepuk tangani. Kalau saya dahaga ditepuk tangani, saya itu cuma dikompor-komporin, saya terpancing menari-nari. Mantap Pak Tet, mantap Pak Tet. Nah, terus Pak Tet. Sampai nanti saya akan terlucuti ketololan saya sendiri. Makanya harus waspada. Saya mau untuk ini saya konsultasi dulu, minta izin. Ini kan saya tempuh prosedur etis. Betul. Adabnya saya jaga. Saya sering mengkritik. Kamu lihat pertunjukanku kan, Iya, iya, iya. di panggung aku bisa ngomong seperti itu. Iya. Bukannya itu ngomongan ngawur, omongan yang penuh kehati-hatian. Oh, itu hati-hati Pak Tet. Oh, saya itu paling hati-hati. Sejak dulu, sejak muda, sangat hati-hati karena saya saya ini loh, membedakan antara kritik dan penghinaan misalnya. Itu dua hal yang berbeda. Even zaman dulu menirukan impersonate Pak Harto itu juga hangat terukur tuh. Saya tidak pernah menyebut saya sebagai Soeharto. Oh iya iya iya. Tapi itu ada di kepala kita. Dalam imajinasi penonton bahwa itu Soeharto. Saya nyebutnya Pak Lurah tua misalnya. Ya toh? Lebih parah. Tapi hati-hati sih. Pak Idam Saya- kalau capek bisa sambil duduk loh Pak Idam. Ya, waktu memainkan lakon Demit itu jin pohon preh, tapi suaranya suara Pak Harto. Hanya untuk menggambarkan satu struktur kekuasaan, tapi dunia roh halus misalnya. Gitu loh. Silakan diimajinasikan sendiri kan. Nah. Dan pada waktu itu pun saya konsultasi ke LBH. Saya tanya, Siapa dulu yang dikonsultasi? Mas Budi sama Mas Santoso, Santosan siapa lupa namanya. Saya konsultasi, Mas kalau saya menirukan suara Pak Harto ini ada pasal hukumnya enggak? Oh enggak ada Mas. Kalau misalnya saya nanti ditangkap gara-gara menirukan suara, Anda siap jadi lawyer saya? Siap. Itu kira-kira apa yang akan diadili kalau saya ditangkap gara-gara menirukan suara? Anda akan ditangkap berdasarkan imajinasi orang. Orang berimajinasi, lalu itu menyebabkan kamu salah. Nggak ada pasal hukum yang menjelaskan itu, mengatur itu. Imajinasi itu nggak ada. Lo imajinasi kok di perangkap hukum nggak ada. KUHP itu nggak kompatibel sama Ini imajinasi. orang mimpi gimana? Iya, iya. Orang mimpi diancam oleh hukum gimana? Ya mimpi basah masih kan juga suka-suka kita ya. Pak. Lah iya. Kamu mau memfantasikan kencuk sama siapa ya bebas lah. Bebas kan. Oh, imajinasi loh. Yang penting ya tidak dilakukan. Bad ideas nggak boleh dihukum. Bad behavior ya dihukum. Ya imajinasi itu waktu itu aku Oh jadi konsultasi. terukur sekali tuh Pak Tet ya? Saya itu sangat hati-hati. Kan orang anggap waktu itu kan gila juga Pak Tet ini. Saya tanya. Makanya nggak pernah saya itu menyebut nama. Saya tidak mau tergelincir menjadi pernyataan ujaran kebencian. Ketika saya misalnya waktu zamannya Pak SBY, saya ikut Republik Mimpinya Effendi Ghazali. Saya memerankan SBY, tapi kepanjangannya si Butet Jogja. Tuh. Setelah saya berkola kali melakukan reshuffle, sekarang saya sudah berhasil
menyusun kabinet terbaru yaitu kabinet Le omong biasa wae. Orang sudah tahu siapa yang kamu maksud. Dia itu dah si Butet dari Jogja itu ya. Baik saudara-saudara sekalian, Lebih enak gitu. saya berterima kasih karena saya telah melaksanakan fungsi saya sebagai presiden, yaitu mengocok-ngocok jabatan. Kedua, saya tidak pernah mengaku sebagai Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak. Republiknya pun republik mimpi, saya masih mau. Kan cuma gestur. Saya cuma gestur orang seperti ini kan tidak monopolinya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi Mas AHY juga begitu. Ya, Kalau menurut saya, ini kalau imajinasi saya. untuk ukuran aktor, ini masih kelihatan acting. Belum natural. Coba lu cerita dulu waktu nyambut Pak SBY di tempat Mas Kaisang ke Pak Ade. Udah, nanti gua yang kena ini. Ya, jadi Pak SBY datang sama siapa? Jadi saya datang ke pernikahan Mas Kaisang ini tidak sendiri, tapi bersama Mas AHY dan Mas EB. Gitu. EB itu siapa? Mas Ibas. Oh itu. Pakai ditanya teknis Pak Ade. Gocek Bapak Ted. Bapak Pak SBY mau santai banget ketawa. Nah, tadi Kembali tadi. Kan pasca Ahok ini orang sensitif nih. Bahaya semakin takut ya, berekspresi. masyarakat gitu ya. sumbu pendek ini loh Pak Ade. Nah, Gimana memperpanjang sumbu orang-orang ini nih kira-kira? ya, gimana Pak Tete? Maksudku seberapa mengancam ini ya dibanding politik identitas yang katanya Pak Tete itu paling asu dalam politik itu. Apa ini justru malah kesensitifan itu Yang merupakan dimanfaatkan. rangkaian dari benang merahnya ada nggak dengan politik identitas yang Anda bilang asu itu? Ya ini kan membuktikan bahwa sistem pendidikan kita itu belum berhasil 100% membuat seluruh warga bangsa ini punya kecerdasan yang istimewa. Artinya masih bisa menjadi sumbu pendek tadi istilahmu, masih bisa dibakar, masih gampang terbakar. Peristiwa Pilkada DKI itu membuktikan pendapat ini. Masa cuma karena perbedaan memilih gubernurnya, seseorang yang meninggal tidak boleh disolatkan di masjid dan itu terjadi beneran. Apa itu? Itu kan karena ada masyarakat yang kehilangan rasionalitas. Dan itu nyata dampak dari politik identitas itu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan inilah yang saya khawatirkan tetap akan digunakan ketika seseorang ingin terpilih menjadi pemimpin bangsa. Uang sukses. Karena terbukti berhasil. Iya, karena uang ada kesuksesan ini kan. Ya. Kalau kesuksesan itu lebih banyak diduplikasi dibanding kegagalan. Ya. Artinya Anda kalau dulu non sewu Pak Ted, misalnya nih 2014 dan 2019 kan banyak yang menganggap Pak Prabowo ini juga memanfaatkan wave yang sama lah, sentimen yang kurang lebih mirip dengan tadi Anda katakan. Tapi kan 2 kali kalah Pak Prabowo. Ya. Artinya dengan kekalahan ini mungkin saja Pak Prabowo belajar gitu kalau misalnya nanti ada kesempatan maju lagi di 2024. Ya. Tapi yang menang ini kan belum tentu karena wong enak terakhir tuh Pak Ya. Wong menang kok. Ini rumus formula ini. Ya. Kalau Pak Prabowo kalah 2 kali ini. Kayak gitu Pak. Terus? Ya ingat pertanyaan aja. Pertanyaannya apa? Kalau Pak Prabowo maju? Ya, gitu. Atau kalau misalnya Pak Prabowo berpasangan dengan Ganjar? Dia udah jadi pembicara barusan Pak Ade. Maaf. Ini terlalu semangat Terlalu nih. semangat, Pak Ade. Nah, tadi di luar tadi ada gagasannya Pak Ade ini menarik banget soal bagaimana seni itu bisa membantu orang dalam kehidupannya. Kehilangan kepercayaan diri, apalagi sekarang ada mental health ini kan lagi rame nih Pak Ade kan. Orang galau dikit healing ke Canggu sekarang kan, ke Bali, berangkat ke Jogja gitu, dan isu ini menjadi isu kolektif lah sekarang. Orang mental health berjamaah hari ini, kehilangan kepercayaan diri secara massal. Nah, ini kalau kita lihat di politik, gimana sih politik kita sebagai seni gitu? Kalau banyak orang bilang politik adalah seni kemungkinan, tapi bagaimana kita melihat politik sebagai seni itu udah sangat minim gitu, sangat dikritisi bahwa kita udah
udah kehilangan seni kita dalam berpolitik gitu. Nggak indah ya. Nggak ada keindahan lagi. Kalau dulu Bung Karno kan, saya tidak patah, saya cuma bengkok kemudian melenting gitu. Dalam tataran retorika dan ideas tuh kuat gitu. Nah hari ini gimana Pak Ted melihat mengembalikan to bring back art into politics gitu, membalikan seni itu ke dalam politik lagi gitu. Supaya nggak katrok gitu lah. Ya. Gini loh, kalau orang belajar seni, terutama kayak aku ini praktisi seni pertunjukan, ketika main teater, itu bekerja dengan sejumlah orang. Kalau aku melukis atau aku menulis itu personal, kan hanya dengan diriku dan material seni. Saya di ruang, di studioku. Tapi kalau seni pertunjukan itu banyak orang. Di dalam praktek-praktek seni yang komunal, yang kolektif gitu, itu diam-diam mempraktekkan praktek-praktek demokrasi dengan baik. Karena seseorang, misalnya saya dengan kamu lawan mainku, kamu lawan mainku. Karena aku harus berkompromi. Kapan aku berdialog, kapan aku mendengarkan, kapan aku berkompromi dengan penata cahaya, karena aku sudah disiapkan lightingku cahaya kan di sini, sehingga aku akan move ke menuju cahaya. Aku kompromi dengan penata sound, audio, supaya tidak feedback, maka aku harus blockingku di sini. Kalau ada speaker di sini bisa feedback. Ini kan full kompromi. Artinya apa? Di dalam praktek seni yang kolektif ini, aku harus bisa mengartikulasikan pikiranku dengan baik, tapi saat yang sama aku harus bersedia mendengarkan. Di dalam berpolitik kan substansinya dua itu. Kapan aku mesti ngomong dengan artikulasi yang baik, runtut, punya argumentasi yang baik. Kapan aku harus mendengarkan? Oh, ini orang lain sedang berpendapat, aku mendengarkan. Ini praktek demokrasi loh. Ya. Tapi coba Anda lihat talk show di televisi, di TV-TV itu. Orang lagi ngomong ditabrak. Sana ikut nabrak, 3 orang bunyi bareng. Mana peristiwa komunikasi? Mana praktek demokrasi yang indah? Yang ngomong politisi loh. Kok politisi tidak punya adab di dalam berkomunikasi? Ini seni berpolitik. Jadi kita, kalau saya mencoba merelasikan dengan dunia saya, dunia kecil saya, tempurung seni itu. Loh, di sini ini banyak ilmu-ilmu hidup. Bukan hanya untuk politik, untuk hidup. Soal konfidensi. Sebagai aktor, nggak ada aktor yang nervous, yang ngomong tergagap-gagap, mau berpikir, itu bukan aktor. Kecuali perannya memang gagap ya. Itu sedang memerankan, dia acting. Ya toh? Acting gagap. Makanya itu di dalam dunia keaktoran itu, nilai tertinggi seorang aktor itu, ketika dia sesungguhnya acting, tapi sudah tidak terlihat sebagai acting, seperti alamiah, seperti natural. Itu aktor yang terbaik. Aktor kedua itu masih terlihat pura-pura, terlihat acting tidak alamiah, tidak natural. Ini coba sehari-hari emang gue gitu. Ini kan bukan ekspresi. Gak nyebut nama ini ya. Itu Coba kasih suara dikit Pak. enggak. Orang kayak Pak Jokowi itu, kau pikir apa yang dia lakukan itu tidak terdesain sebelumnya? Dalam prasangka saya, beliau itu aktor yang kelas tinggi. Yang sudah melakukan semuanya itu inherent menjadi perilaku yang seakan-akan natural. Padahal saya yakin pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan, ada kalkulasi politik, kalkulasi keamanan. Misalnya, karena Pak Jokowi turun dari mobil pada titik itu. Loh, nggak berani sembrono dong, itu menyangkut security, keamanan dirinya. Oh, saya mengunjungi siapa, di kampung apa, membawa apa. Emang ini nggak dipikirkan, ini kan terdesain mestinya loh ya. Iya. Tapi kan kita seperti tidak menyangka, Ya, kalau wah, itu bisa. seakan-akan spontanitas. Iya. Di otak kita wah spontanitas sekali itu kan. Kayak reality. Ya karena dia reality show. aktor level tertinggi. Nah, apa tuh kita menghadirkan aktor level tertinggi ke politik tuh kualifikasi apa yang kita butuhkan? Ya,
at least mungkin kalau nggak kelas 1 ya kelas 2 lebih banyak tuh sekarang udah jauh lebih membantu gitu loh Pak Ted. Ya percaya diri aja pada yang alamiah. Nothing tulus. Apa adanya. Meskipun itu didesain. Nah itu ilmu keaktoran. Kayak misalnya sekarang kan Pak Ted, kalau sekarang bicara demografi politik kita, mayoritas katanya pemilih anak muda, generasi milenial Z lah di bawah 40 tahun, itu 60% katanya Pak Ted. Akhirnya jadi semua politisi-politisi mau nggak mau bergaya seperti anak muda, berakting ala-ala anak muda gitu. Nah Pak Ted melihatnya gimana Pak Ted? Kalau saya itu mempercayai pada kecerdasan setiap generasi. Adik-adik, anak-anak kita yang milenial ini juga punya kecerdasannya sendiri untuk membaca sesuatu yang natural dan sesuatu yang palsu. Kau pikir mereka tidak mengembara kemana-mana pikirannya? Apalagi hari ini dengan budaya digital. Mereka pikirannya mengembara kemana-mana, punya ukurannya sendiri, dan tahu mereka kalau ini sedang dibohongi atau tidak dibohongi. Loh, mereka punya Meskipun kecerdasan. dia kasih tepuk tangan itu Pak Ted ya. Lah iyalah, kita harus mempercayai. Kalau yang cuma misalnya sibuk memangku-mangku anak muda, anak milenial, itu malah kelihatan kalau oh ini sedang bohong nih. Ini palsu. Karena memang dia sedang tidak ada di situ aslinya. Ya. Jadi yang dibutuhkan itu sesuatu yang natural, yang alamiah, yang nyata. Kalau seseorang itu, politisi itu misalnya memang sangat berniat untuk peduli pada generasi milenial, pasti seluruh kebijakannya, seluruh pikirannya sedang diarahkan untuk menjunjung si milenial. Bukan hanya performannya. Loh kalau saya cuma ngelus-elus anak milenial kan itu performance. Lalu pura-pura makan bareng sama anak-anak muda itu, Main gitaran, nah gitu-gitu kan. ya nggak tahu apalah aktivitasnya gitu. Bikin TikTok. Kelihatan cuma sedang apa ya, kalau kami orang Jogja bilang sedang lem, Apa tuh Pak Ted? golek alem. Golek alem kepada anak milenial. Udahlah yang tulus-tulus, yang murni, yang natural. Kalau politisi yang nonton teater Pak Ted kelihatan mukanya tuh ya, ini natural atau buat pencitraan. Loh kalau mereka memang butuh ketawa, butuh katarsis. Kamu tahu orang nonton pertunjukanku? Yang paling sering ada namanya pimpinan Banser, namanya Nusron Wahid. Banyak menteri-menteri nonton pertunjukan saya itu, yang ngakak-ngakak. Pak Jokowi aja nonton ngakak-ngakak. Bu Megawati ngakak-ngakak. Karena memang itu katarsis, ventilasi sosial. Pak Luhut ngakak nggak? Pak Luhut belum pernah nonton kayaknya. Pak Luhut ngeri sedap bos. Pak Luhut terakhir nonton ngeri-ngeri sedap. Karena ini biar Pak Luhut nanggap saja, saya sudah dapat kerjaan. Tapi ya Pak Luhut harus peka dong, ini semacam proposal loh. Ini jadi berita di Detik nanti di Fatori ini nulis di nanti pada ini. kalau Ini disinilah Pak Luhut diuji kepekaannya. Jadi berita. ini udah pakai cara Batak ini bos, ya kan? Disinilah Pak Luhut. Ini jadi berita Pak Torik nanti nih. Tapi iya benar-benar. Akhirnya harus jadi kuncinya harus natural dong Pak Ted. Tapi kan Natural itu kan politisi- jujur. Tapi kan politisi kan nggak bisa nih, waktunya terbatas, dia mungkin personalitinya bukan gitu, tapi market politiknya ada di situ. So they has to pretend. Namanya politisi itu memang harus seperti itu. Lo kita kan punya istilah itu esok dele sore tempe, hobine mencela-mencele. Ya, tidak ada apa itu kepentingan yang abadi itu loh. Iya. Apa itu? There is no free lunch. Nggak ada kawan dan lawan yang tetap lah. Ya, yang ada kepentingan kan. Jadi faktor itu aja. Inkonsisten itu adalah konsistensi seorang politisi. Loh, wajar. Be inconsistent aja gitu, karena nature itu ya. Kemunafikan itu inherent. Iya, memang mereka belajar untuk itu. Bajingan. Munafik itu hipokrisi itu beda sama acting itu Pak De. Ya jelas beda dong. Beda. Acting itu sedang berpura-pura
menirukan karena dalam seni peran itu kan melaksanakan replika kehidupan. Pemain film yang bagus itu kan seperti sudah tidak berkata-kata sesuai skrip. Dia sudah mengelastiskan teks itu sebagai dialog menjadi sehari-hari sehingga struktur bahasanya bisa keliru. Kalau kita meninjaunya dari aspek tata bahasa, mana subjeknya, mana predikatnya. Kayak nonton Sidul zaman dulu itu ya Pak Ted ya. Ya cobalah. Mandra, Benyamin. Gini, kalau misalnya gini, ini ada naskah drama. Terus ini ada realitas kehidupan. Kalau saya main teater sedang mengcopy realitas kehidupan, maka saya kan harus menjanjikan sesuatu yang sealamiah mungkin, yang seperti replika itu, seperti kehidupan itu. Padahal teksnya berbunyi, Ibu, apakah engkau sedang menanak nasi pagi hari ini? Kalau teksnya berbunyi begitu dan saya membunyikan, coba kamu bayangkan ini. Aku kepada istriku, Ibu, apakah engkau sudah menanak nasi pagi ini? Kalau aku ngomong gitu sama bini gue, gimana? Apaan sih kamu ya? Bojoku muni rada edan kok ya. Enggak? Disinilah seorang aktor mengelastiskan teks sastra itu menjadi yang natural. Bu, sudah nyiapkan nasi sarapan, Bu? Realita itu. Saya menyebut sarapan sudah mengindikasikan waktu bahwa itu pagi hari. Enggak perlu menanak nasi pagi hari ini. Bojoku langsung, oh matamu suwek, Pak. Ini contoh-contoh yang natural tadi. Di dapurnya jangan tinggalan karena Di dapur ada keterangan tempat. Berbahasa Indonesia kan harus yang tata bahasa itu mengajarkan gitu kan. Asu. Nanti politisi penting latihan acting ini ya. Nah, ini penting juga. Ini proposal juga. Iya, proposal ke siapa ini? Please. Partai-partai, baldiklat, Kader partai. sekolah-sekolah partai itu Pak. Berilah rezeki pada aktor-aktor semacam saya, ya toh. Tak ajari acting yang natural. Nah, aku jadi punya income. Cocotku payu asu. Calon presiden siapa yang Pak Ted kira-kira pengen banget ajari untuk di-develop gitu? Siapapun. Ini bukan inginku, ini kebutuhanmu. Ya nggak benar. Aku kan cuma di skopku kan wilayah kesenian saja. Tempurung. Nggak kemana-mana, tempurung saya cuma ini saja. Kita jadi marketingnya Pak Ted lah. Ya kamu membantu jualan ya. Tak kasih komisi. Yang pertama Pak Luhut ini ya. Pak Luhut. Nur Saiful Pak Luhut ya. Udah ini hard sell. Nah, ini yang agak terakhir-terakhir karena Pak Ted harus pergi. Yang agak serius kembali lagi ke sesama orang Jogja ini terakhir. Tadi kembali ke politik identitas, Pak Ted ngomong politik identitas tuh adalah binatang paling asu dalam politik kita. Dan ada satu tokoh senior Jogja dari Jogja juga yang kemarin baru declare partainya, kami adalah pembawa politik identitas. Dan ide itu didukung juga oleh banyak sekali kelompok aktivis pro demokrasi gitu ya, bilang oh memang itu natural aja dalam demokrasi politik. Kenapa sih kita harus takut? Pak Ted gimana? Boleh. Orang menggunakan itu boleh. Cuma kan kita juga nggak punya dan nggak mampu untuk mencegah keinginan orang. Ya biarkan. Nanti sejarah yang akan menguji, sejarah yang akan memfilter. Tapi kalau saya diminta pendapat saya antara politik identitas dan identitas politik itu dua hal yang berbeda. Identitas politik mereka mengatakan, oh itu penting. Loh memang iya. Politik itu jelas harus ada partai, ada identitasnya, siapa ketuanya, siapa sekjennya, dan ada logonya, warnanya apa. Itu identitas politik, bukan politik identitas. Kalau politik identitas itu mendorong seseorang untuk memilih calon pemimpinnya atas dasar kesamaan identitas. Sukunya sama, agamanya sama. Gitu loh. Jadi bukan karena visi dia kelak kalau jadi pemimpin aku mau ngapain. Bukan karena itu. Lah kalau saya mencari atau memilih pemimpin, saya mempertimbangkan kapasitasnya seperti apa ya. Cara kerjanya teruji nggak ya.
saya menengok atau menyelidik sejarahnya di masa lalu, benar nggak cara kerjanya? Teruji nggak sebagai orang yang akan bisa memimpin? Teruji tidak sebagai orang yang bisa bekerja dengan baik, yang berkeadilan, yang betul-betul berpikirnya itu dalam visi kebangsaan, bukan hanya untuk kepentingan kelompok dan dirinya. Itu kan history, track record orang nyebut. Bukan karena kesamaan agama atau kesamaan etniknya. Itu yang saya tidak setuju. Yang ku bilang asu banget itu. Karena itu akibatnya nanti kita akan kecewa. Seseorang yang dipilih hanya karena politik identitas, suatu kali terbukti memang sejenis orang yang tidak mampu bekerja. Ya sudah, masa seperti itu mau diulang lagi dan orang-orang yang sehat jiwanya mau memilih, ya saya berharap orang se-Indonesia ini jiwanya masih sehat, masih bisa berpikir dengan baik untuk memilih pemimpin karena memang kualitasnya, kemampuan kerjanya, visinya, apa yang akan dilakukan, dan terutama komitmen kebangsaannya untuk menjaga keberagaman bangsa ini seperti dimimpikan para leluhur bangsa Indonesia yang mendirikan negara ini. Mereka atau dia yang akan memimpin adalah orang yang bisa menjamin toleransi itu adalah sebuah keniscayaan untuk Indonesia. Tapi kalau dia mengkhianati itu, saya himbau, jangan dipilih. Apalagi calon pemimpin cuma jualan agama. Jangan dipilih. Jangan lu tambahin lagi, udah bagus ini. Mau nanya lagi pun takut. Lu tahu tadi acting, teater ini. Kader-kader partai Anda, calon-calon gubernur Anda, Jangan sampai terjebak Anda semua di politik yang asu banget. asu. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Makasih Pak Ted. Ditambah Budi lagi. Dah. Ya, salam masuk. Soal kehangatan Gus Dur dengan para pemuka agama lain. Catatan anekdot luar biasa ini menceritakan bagaimana suatu hari Gus Dur itu memunculkan kecerdasan humornya kepada seorang romo. Karena menghormati Gus Dur, maka romo itu menjelaskan soal makanan yang dihidangkan. Karena romo ini memang termasuk penggemar sate babi. Iya kan, Gus? Kalau Gus Dur nyuwun sewu Romo. Iya kan? Gus Dur tidak makan babi. Betul. Iya. Karena menurut keyakinan agama saya, babi itu haram. Tapi apakah yang lebih haram selain babi, Gus? Tanya Romo itu lagi. Gus Dur bingung. Tapi tetap jawab. Ya, ada Romo. Babi yang mengandung babi. Romo masih iseng lagi. Kalau yang lebih paling haram lagi, Gus Dur tetap bisa jawab, nggak kurang akal. Yang lebih haram lagi, paling haram, babi yang mengandung babi tanpa tahu kalau bapaknya itu penggemar sate babi. Romonya salah 2 kali. Wes Romo ngetengi babi. Aku senengnya nek Romo ki ngene iki lho, digojeki ngene iki ora nesu.
Arep nesu apa minoritas kok.